Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliana Melanti Dewi dengan NIM 41236706. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sensor lampu. Yaitu yang pertama ada breadboard. Breadboard itu sebagai tempat atau penumpang rangkaian. Bisa juga digunakan sebagai papan proyek untuk menempel komponen. Terus yang kedua itu ada Arduino Nano. Arduino ini otak dari rangkaian membaca data dari sensor, memproses informasi, dan mengendalikan output. Misalnya itu menyalakan lampu atau mengaktifkan relay. Terus yang ketiga itu ada modul relay. Modul ini itu sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh Arduino. Terus yang keempat itu ada sensor peer. Sensor ini mendeteksi gerakan manusia atau benda panas di sekitar. Terus yang kelima itu ada modul charger. Modul ini untuk mengisi baterai LiPo dengan aman. Terus yang terakhir itu ada transistor. Transistor itu menguatkan arus atau bertindak sebagai saklar kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Naila Nuziarova. Saya dari Prodi TI angkatan 2023 kelas KIPP 2 dengan NIM 41236719. Pengenalan sensor lampu. Yang pertama ada resistor, berfungsi untuk mengatur atau membatasi arus listrik agar komponen lain tidak rusak. Yang kedua ada lampu atau LED, berfungsi untuk indikator visual seperti menyalakan lampu sesuai kondisi sensor. Yang ketiga ada adapter, berfungsi memberikan sumber listrik ke Arduino dan komponen lain. Yang keempat ada kabel jumper, berfungsi untuk menghubungkan semua komponen di breadboard atau Arduino. Cara kerja sensor lampu. Yang pertama, LDR dihubungkan ke Arduino atau microcontroller. Yang kedua, Arduino membaca tegangan dari LDR. Yang ketiga, Arduino menentukan aksi seperti cahaya terang berarti lampu mati dan cahaya redup berarti lampu menyala. Yang ketiga bisa dikombinasikan dengan LED atau buzzer. Yang keempat ada rangkaian diagram seperti Arduino, LDR, dan LED. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian diagram sederhana LDR, LED, dan Arduino. Keterangan, salah satu kaki LDR ke 5V, kaki lain ke analog input A0, dan resistor ke GND. LED ke pin digital plus resistor ke GND. Cara pakai, hubungkan semua komponen sesuai wiring. Gambar skematik sederhana. Cara menggunakan, sambungkan Arduino ke sumber daya, uji sensor di tempat terang dan gelap, sesuaikan kondisi agar lampu menyala sesuai intensitas cahaya, gunakan breadboard untuk percobaan sebelum membuat rangkaian permanen. Baik teman-teman semua, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan sensor lampu dalam dunia robotik dan otomasi. Sensor lampu atau sering kita kenal sebagai light sensor adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam banyak sistem cerdas. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan, lalu mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat tertentu. Penggunaan pertama adalah pada lampu otomatis atau smart lamp. Ini adalah teknologi yang memungkinkan lampu menyala ketika kondisi sekitar gelap dan mati ketika sudah terang. Konsep sederhana ini terbukti sangat efektif untuk menghemat energi sekaligus meningkatkan keamanan lingkungan. Yang kedua, sensor lampu banyak digunakan pada robot yang mengikuti intensitas cahaya. Robot jenis ini biasanya diprogram untuk bergerak menuju sumber cahaya atau justru menjauhinya, tergantung kebutuhan proyek. Ini sering dipakai untuk eksperimen dasar dalam robotika karena mudah tetapi sangat edukatif untuk memahami respons sensor terhadap lingkungan. Selanjutnya, sensor lampu dapat berfungsi sebagai alat pengingat siang dan malam. Sistem ini bisa kita temukan pada banyak perangkat otomatis di rumah maupun fasilitas umum. Misalnya pada papan informasi,
lampu taman, atau alat notifikasi tertentu yang harus aktif pada waktu-waktu tertentu. Dan yang terakhir, ide penggunaan sensor lampu ini terinspirasi dari kegiatan organisasi kampus. Dulu pernah ada proyek sensor lampu yang cukup menarik di mana mahasiswa membuat sistem otomatisasi penerangan untuk area tertentu. Dari situ saya melihat bahwa teknologi sederhana ini bisa dikembangkan ke arah yang jauh lebih besar. Jadi secara keseluruhan, sensor lampu bukan hanya alat kecil yang mendeteksi cahaya, tapi fondasi dari teknologi otomatis yang kita gunakan sehari-hari. Baik, untuk menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Sistem yang kami buat ini bekerja dengan mengkombinasikan beberapa komponen kunci. Pertama, sensor PIR atau PIR berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan ketika sensor menangkap perubahan gerak. Sinyal akan langsung dikirimkan menuju Arduino Nano V3 yang menjadi otak pengendali dari seluruh rangkaian. Selanjutnya, Arduino mengaktifkan modul relay yang kemudian bertugas menyalakan lampu secara otomatis sesuai kondisi terdeteksi. Dengan begitu, lampu hanya menyala ketika memang dibutuhkan. Untuk menjaga sistem tetap aman dan stabil, kami menggunakan komponen tambahan seperti transistor, resistor, kabel, dan juga modul charger agar rangkaian dapat bekerja rapi, aman, dapat digunakan kembali tanpa harus membongkar ulang. Secara keseluruhan, sistem ini sederhana, efisien, dan sangat cocok untuk digunakan sebagai proyek pembelajaran otomasi maupun robotika. Proyek ini hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga membiasakan kita berpikir sistematis dalam merancang solusi berbasis teknologi. Demikian kesimpulan dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.